Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sebelum melanjutkan perkuliahan pada hari ini, atas nama pribadi dan keluarga Fakultas Syariah YIN Jember, saya mohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin. Semoga pada Idul Fitri pada tahun ini kita mendapatkan keberkahan dan kesucian hati dan meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita tentang hukum adat yang mana submateri pada hari ini, perkuliahan hari ini, yaitu berkaitan tentang hukum waris adat. Berbicara tentang waris adat, teman-teman, istilah waris adat disebut di dalam hukum adat waris, yaitu waris dialihkan dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas daripada itu, teman-teman. Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem, asas-asas, tentang hukum warisan, tentang harta warisan, pewaris, ahli waris, serta bagaimana harta warisan itu dialihkan atas penguasaannya dan kepemilikannya kepada ahli waris dari pewaris. Hukum waris adat merupakan hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, antar generasi ke generasi. Jadi di dalam hukum waris itu bukan hanya persoalan tentang peralihan harta dari ahli waris kepada waris saja, namun bagaimana menentukan sistemnya, asasnya bagaimana dalam persoalan peralihan, karena tidak sama hukum waris adat dengan hukum waris Islam, dengan hukum waris yang ada di hukum perdata. Ada kemiripan tentang hukum waris adat dengan hukum waris Islam, dan juga tentang hukum waris di hukum perdata. Namun tidak sama seperti mutlak sama dengan hukum waris adat. Kenapa demikian? Karena teman-teman, di dalam hukum waris adat ada istilah-istilah yang seseorang yang dapat memiliki harta kewarisan meskipun bukan garis keturunan langsung ataupun garis sedarah begitu. Salah satu contohnya yang saya sebutkan sudah lama tentang pengangkatan anak. Dalam hukum waris Islam, anak angkat itu hanya memperoleh sepertiga dari harta warisan dari seorang orang tua angkatnya. Maksimal itu sepertiga. Namun kalau hukum waris adat atau kewarisan dalam masyarakat adat, itu sama halnya dengan anak kandung. Jadi seumpamanya orang tuanya itu memiliki kekuasaan ataupun tanah yang 1 hektar begitu, maka otomatis akan akan dikuasai oleh anak angkat tersebut. Nah, itu perbedaannya. Dan perbedaan juga berbeda dengan ketentuan hukum waris yang ada di perdata, hampir sama. Kalau perdata itu menentukan anak angkat itu hanya beberapa saja dalam pewarisannya. Nah, teman-teman, kembali lagi pada hukum waris adat ya teman-teman. Hukum waris adat itu tersebut pada dasarnya bersendikan pada prinsip-prinsip komunal dan kebersamaan sebagai bagian dari kepribadian bangsa Indonesia. Artinya teman-teman, kalau hukum waris adat itu prinsipnya komunal. Komunal itu masyarakat umum. Jadi kalau saya ibaratkan seperti ini, hak atas tanah, ya, saya kemarin sedikit sudah berbicara tentang hak atas tanah di dalam masyarakat hukum adat.
hak atas tanah di dalam masyarakat hukum adat itu turun temurun dari nenek moyang hingga era sekarang, era-era pada hukum masyarakat adat. Kalau ada tanah adat, tanah ulayat yang dikuasai oleh adat, itu akan diberikan kepada anak cucunya nanti. Maksudnya turun ke temurunnya. Yang mana sifatnya itu komunal. Sifatnya itu komunal berarti haknya itu hak secara komunal, hak secara bersama-sama. Jadi selama itu masih keturunan adat dari suatu klan tertentu, maka klan tertentu itulah yang menguasai dari tanah adat tersebut. Nah, itu antar generasi dari neneknya, bapaknya, anaknya, hingga cucunya nanti itu terus-menerus akan menguasai seperti itu. Hingga tanah adat itu nantinya bisa beralih kepada hak milik. Baru kalau sudah beralih kepada hak milik, bisa berbeda bahasanya. Namun selama tanah adat ataupun harta adat itu masih menjadi tanah bersama ataupun tanah yang sifatnya komunal, maka secara prinsipnya peralihan adat itu terus-menerus akan menjadi hak bersama oleh masyarakat adat itu sendiri. Jadi tidak boleh orang luar mengelola tanah adat yang tanpa persetujuan atau perizinan dari ketua adat itu sendiri. Nah, menurut beberapa pakar, teman-teman, seperti halnya Ten Har, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. Nah, hukum waris adat menurut Ten Har ada 3 mengandung unsur, yaitu yang pertama adanya harta peninggalan warisan, adanya pewarisan yang meninggalkan harta kekayaan, dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya. Itu menurut Ten Har. Jadi menurut Ten Har itu segala ketentuan peraturan yang mengenai penerusan atau peralihan harta kekayaan adat baik berwujud dan tidak berwujud itu adalah hukum waris adat. Itu menurut Ten Har. Nah, kalau kita menafsirkan menurut Ten Har ini, teman-teman, bahwa Ten Har itu menggarisbawahi adanya harta berwujud dan tidak berwujud. Nah, kenapa Ten Har menggarisbawahi adanya harta berwujud dan tidak berwujud, teman-teman? Di sini karena hukum waris adat asasnya adalah asas religius majis. Religius majis ini ada ketentuan-ketentuan yang di luar nalar pikiran manusia atau di luar alam kehidupan manusia yang sewajarnya. Itu ada kekuatan-kekuatan yang melingkupi, yang menguasai atau yang hidup di dalam tengah-tengah masyarakat ataupun di dalam penguasaan tanah yang ada di masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat percaya tentang hal tersebut. Makanya Ten Har memaknai tidak berwujud itu adalah roh-roh yang atau roh-roh lembut yang hidup di dalam hutan ataupun tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Sehingga generasi berikutnya itu harus menghargai, harus tidak boleh dengan semena-mena dengan kekuasaannya melakukan eksploitasi besar-besaran sehingga akan menyakiti atau akan mengusik ketenangan dari roh-roh lembut tersebut. Nah, maka dari itu Ten Har mengatakan peralihan harta kekayaan berwujud dan tidak berwujud. Kalau berwujud sudah nyata, ada harta bergerak dan tidak bergerak seperti itu. Nah, namun yang tidak berwujud seperti apa kan gitu. Kekuatan-kekuatan majis itulah yang saya maksudkan, seperti halnya semacam benda pusaka yang mempunyai kekuatan magis, ataupun seperti halnya tanah yang mereka percayai adanya sebuah ada roh peninggalan leluhur dan sebagainya. Nah, berbeda dengan Imam Sudiyat, hukum waris adat itu meliputi aturan dan keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan.
pengoperan atau peralihan perpindahan harta kekayaan material dan imaterial dari generasi ke generasi. Nah, sedangkan menurut Hilman Adikusuma, hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas hukum waris tentang pewarisan, pewaris dan ahli waris, serta cara bagaimana harta waris itu dialihkan, penguasaan dan pemiliknya dari pewaris kepada pewaris. Ya. Jadi di sini bisa diambil kesimpulan bahwa adanya harta warisan atau kekayaan warisan atau kekayaan harta adat itu akan adanya peralihan dari pewaris kepada ahli waris. Yang mana memang sifatnya itu lebih kepada sifat komunal. Kalau kekayaan harta adat itu meskipun ada beberapa di masyarakat daerah itu berbeda-beda, namun intinya sama seperti itu, teman-teman. Nah, kapan harta itu bisa beralih dan kapan proses peralihan tersebut? Nah, proses peralihan tersebut itu, teman-teman, akan dilaksanakan ketika ahli waris, maksud saya pewaris yang memiliki harta, yang menguasai harta itu telah meninggal dunia. Jadi kalau seumpamanya masih hidup, itu bukan yang disebut sebagai proses peralihan waris, namun yang disebut sebagai proses peralihan pemberian atau hadiah, atau yang kita sebut di dalam hukum perdata yang kita sebut sebagai hibah. Jadi ada perbedaannya antara warisan dan hibah itu. Sebenarnya kalau pandangan masyarakat antara waris dan hibah itu bersama. Jadi kalau seumpamanya dia itu mendapatkan hibah, itu disangkanya mendapatkan warisan begitu. Meskipun orang tuanya ataupun ahli pewarisnya masih hidup. Itu sebenarnya berbeda. Antara waris dan hibah itu berbeda. Kalau waris itu pewarisnya sudah meninggal dunia dan explore ataupun dibagi-bagiin begitu kepada ahli waris. Sedangkan kalau hibah itu belum meninggal dunia dan memang diberikan langsung oleh pewarisnya. Nah, pewarisan dalam hukum adat haruslah memenuhi 4 unsur, teman-teman. Yang pertama adanya pewaris. Yang kedua adanya harta waris, yang ketiga adanya ahli waris, dan yang keempat adalah adanya penerusan dan pengoperan harta waris. Artinya ada peralihan. Kenapa harus ada 4 unsur ini? Karena kalau tidak ada 4 unsur ini, maka bisa jadi warisannya itu bukan sebagai warisan gitu. Seperti hal yang saya contohkan ini tadi, hanya salah satu unsur syaratnya sebagai hibah ataupun peralihan jual beli dan yang lainnya. Karena kalau di sini adanya pewaris berarti ada seorang subjek hukum yang saya sebutkan sebagai sudah meninggal dunia, mengalihkan tanahnya tanpa dia melaksanakan wasiat saja sudah dialihkan begitu kan. Ada pewaris ini ada yang menguasai harta kekayaan adat tersebut. Yang kedua ada harta waris. Jadi kalau di dalam peralihan hukum adat itu kalau tidak ada harta waris berarti tidak bisa dikatakan sebagai sebagai warisan atau harta waris begitu. Maksud saya sebagai hukum adat waris begitu. Ya, yang ketiga ada ahli waris, ada penerusnya. Lah, kalau tidak ada penerusnya bagaimana? Berbeda kalau dalam Islam ya. Kalau dalam Islam itu tidak ada penerusnya, nanti kan bisa naik ke atas atau beralih ke atas ataupun beralih ke samping ya, ke saudara-saudara dan yang lainnya. Sedangkan kalau dalam masyarakat hukum adat, kalau dia tidak punya ahli waris, maka sebelum dia meninggal harus mengangkat anak. Kenapa? Anak itu sebagai penerus klan, penerus generasi, bukan hanya penerus sebagai harta kekayaan adat saja, namun sebagai penerus marganya ataupun nama dari suku tertentu tersebut itu. Nah, yang terakhir adalah penerusan dan pengoperan harta waris. Artinya ada peralihan yang pertama dikuasai oleh
tetua adat ataupun dikuasai oleh orang tua atau pewaris itu, tetua adat sudah meninggal, akan digantikan oleh generasi-generasi berikutnya. Generasi berikutnya inilah yang akan mengelola dan menguasai dari harta adat waris atau harta adat atau harta kekayaan adat. Ya, dengan demikian teman-teman, kalau kita mengambil dari beberapa pemaknaan tentang waris adat itu, hukum waris adat itu memuat tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris. Dengan cara penerusan dan peralihan tersebut dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Selanjutnya kita akan berbicara tentang sifat hukum waris adat. Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat yang khas di Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum Barat atau hukum perdata. Perbedaan tersebut karena latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Sifat yang terdapat di dalam latar belakang tersebut adalah saling tolong-menolong guna mewujudkan kerukunan, kelarasan, kedamaian dalam hidup. Menurut Heizerin, hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunan patrilineal, matrilineal, parental, dan bilateral. Walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama, belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama. Jadi sifatnya hukum waris adat dan juga dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat. Jadi teman-teman, sifat dari kewarisan adat yang ada di Indonesia itu dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Seperti halnya masyarakat Batak yang mana mengenal lebih kepada parental. Jadi sistem warisnya ya lebih dominan kepada cowok begitu. Berbeda dengan masyarakat Minang. Di masyarakat Minang itu lebih sistem kekerabatannya matrilineal, berarti nanti proses peralihannya lebih kepada ibu begitu, atau turunannya dari ibu. Nah, berbeda lagi dengan masyarakat Jawa dan Madura. Masyarakat Jawa itu sistem kekerabatannya ada parental. Bisa dari jalur ibu, bisa dari jalur bapak, sehingga nantinya bisa mendapatkan harta warisan dua-duanya begitu. Ya kalau menurut saya lebih untung masyarakat Jawa gitu ya. Kalau masyarakat Jawa bapaknya bawa harta, ibunya bawa harta, sama-sama bisa dialihkan kepada anaknya kan begitu. Dari itu kan guyonan semata. Cuma teman-teman sekalian perlu dipengaruhi bahwa corak dan sifat dari kewarisan adat itu di Indonesia itu dipengaruhi oleh pikiran ataupun alam sadar dari masyarakat Indonesia yang memang menganut sistem ataupun percaya akan kegotong royoan atau berfalsafah pada Pancasila, yang mana mereka percaya bahwa untuk mewujudkan kerukunan dan keselarasan dan kedamaian di dalam hidup mereka harus ada yang namanya gotong royong ataupun tolong menolong. Sehingga teman-teman itu di dalam pewarisan masyarakat hukum adat di Indonesia itu dipengaruhi oleh berbagai macam sistem kekerabatan. Meskipun itu tidak semuanya sifat hukum waris itu juga dipengaruhi oleh sistem kekerabatan. Ada juga di dalamnya itu juga dipengaruhi oleh adat istiadat yang telah ada di dalam masyarakat hukum adat tersebut. Jadi tidak bisa dipastikan begitu. Jadi sistem parental nantinya sistem patrilineal ataupun parental akan nantinya sistem pengarusan dipengaruhi oleh sistem kerabatan model seperti ini dalam pewarisannya. Belum tentu seperti itu. Dan memang berbeda antara pewarisan adat Islam dengan pewarisan adat
yang diajarkan oleh kolonial Belanda ataupun Barat lah begitu. Berbeda dengan sistem pewarisan yang ada di dalam masyarakat hukum adat itu sendiri. Nah, adapun sifat hukum waris adat secara umum, ya, yang pertama adanya harta warisan dalam sistem hukum adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi, tetapi secara jenis macamnya dan kepentingannya para ahli waris. Nah, jadi teman-teman, dalam harta warisan dalam sistem hukum adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya. Karena pelekatan antara masyarakat hukum adat dengan harta warisan adat itu sama halnya seperti apa ya? Seperti satu kesatuan yang utuh begitu ya. Saya contohkan seperti lingkar makanan begitu ataupun rantai makanan. Ekosistem lah begitu, sama seperti ekosistem. Jadi mereka saling membutuhkan yang mana tidak bisa terpisahkan dan tidak bisa ternilai harganya. Karena hubungan antara manusia atau masyarakat hukum adat dengan harta kekayaan adat itu sama halnya orang tua dengan anaknya yang memang saling membutuhkan. Jadi tanah adat itu, saya contohkan tanah adat itu membutuhkan manusia dan manusia juga membutuhkan tanah adat untuk mengelolanya. Nah, tata cara pengelolaannya inilah yang akan dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh leluhur-leluhur mereka, yang tidak boleh tamak, yang tidak boleh mengelola menebang hutang secara terus-menerus, itu bahkan bahkan kalau mereka salah melakukan hal tersebut ada hukumannya, ada sanksinya gitu. Sehingga nantinya teman-teman ini tidak bisa dinilai oleh dinilai dengan uang ataupun hal yang lainnya, karena memang ada satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Kepentingan seperti halnya ekosistem dalam rantai makanan yang memang kalau diputus salah satunya maka akan terjadi kerusakan. Nah, untuk itu tidak bisa ternilai dari hal tersebut, nilai harga dari hal tersebut, teman-teman. Nah, yang kedua, sifat yang kedua adalah hukum waris adat tidak mengenal asas legitimate property atau bagian mutlak. Jadi sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi bahwa hukum waris adat itu, teman-teman, tidak mengenal bagian mutlak. Jadi saya keturunannya, contohnya ya, saya keturunannya Bapak A, berarti saya akan menguasai sekian. Tidak seperti itu. Jadi kalau masyarakat komunal karena sifatnya komunal, jadi hak miliknya juga hak kepemilikan harta adat itu juga bersama-sama. Jadi tidak dipetak-petakkan seperti itu. Jadi dikuasai bersama-sama dengan ketentuan hukum adat yang telah berangsur-angsur berabad-abad itu yang telah ditentukan oleh masyarakat adat. Nah, yang ketiga, hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar hak warisan segera dibagikan. Tidak ada seperti itu. Tidak ada mengenal adanya hak. Jadi mau dibagikan kapan pun terserah dari ketentuan hukum adatnya. Gitu. Kalau memang sudah wayai dibagi ya sudah. Kalau tetua adatnya ataupun ketua adatnya membagikan secara ketentuan adat ya sudah langsunglah. Jadi karena sifatnya komunal tersebut. Jadi harta adat itu ini hak ulayat ini dari luas 1 hektar begitu itu dikuasai bersama-sama. Nah, itulah beberapa sifat di dalam masyarakat hukum adat. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang asas pewarisan dalam hukum adat. Pada asasnya hukum adat waris mengenal beberapa asas umum. Yang pertama adalah jika pewaris tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan dilakukan secara ke atas atau ke samping, hampir sama dengan ketentuan hukum Islam. Artinya, yang menjadi ahli waris ialah pertama anak-anak, laki-laki atau perempuan, dan keturunan mereka. Kalau tidak ada anak, maka secara menurun, maka waris
akan jatuh kepada ayah, nenek dan seterusnya. Nah, kalau memang sudah tidak ada ayah, ibu, anak, nenek dan yang lainnya, maka akan lari ke samping seperti itu. Nah, hampir sama. Cuma kalau di masyarakat hukum adat ada beberapa masyarakat hukum adat yang melakukan memaknai harta warisan adat itu boleh dikuasai semuanya oleh eh, anak kandung ataupun anak. Yang kedua, menurut hukum adat tidaklah selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagikan di antara para ahli waris. Adalah si pewaris meninggal dunia, tetapi merupakan suatu kesatuan yang pembagian ditangguhkan dan ada kalanya tidak dibagi sebab harta tersebut tidak tetap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya. Seperti halnya harta peninggalan harta waris adat yang bersama-sama yang sebenarnya. Yang kedua, hukum adat waris mengenal prinsip hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat atau plans ya. Artinya seorang anak sebagai ahli waris dan ayahnya, maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak dari yang meninggal dunia atau cucu dari pewaris. Dan bagaimana dari cucu ini adalah sama dengan akan diperolehnya ayahnya dari berbagai warisan yang diterimanya. Terus menurun begitu ya, penggantian tempatnya gitu. Jadi ayahnya ada digantikan anaknya ada digantikan cucunya terus sampai ke bawah. Di dalam hukum waris adat dikenal adanya lembaga pengangkatan anak atau adopsi, di mana hak dan kedudukan juga bisa seperti anak sendiri atau anak kandung. Seperti inilah salah satu asas di dalam hukum waris adat. Nah, dalam hukum waris adat juga terdapat asas-asas yang khusus yang berpangkal pada sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup atau falsafah bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, asas ketuhanan dan pengendalian diri. Dan dasar hukum orang berpegang pada ajaran ketuhanan yang Maha Esa, karena iman dan takwa ia mengendalikan diri, menahan nafsu kebendaan dan untuk dapat mengendalikan diri dalam masalah kewarisan tersebut, sehingga akan selalu menjaga kerukunan hidup antara para ahli waris dan anggota keluarga dari pertentangan. Jadi di dalam kewarisan adat itu memang bisa dikatakan baik ya, karena pengelolaannya itu sistem warisnya itu melalui tentang asas ketuhanan ya, pengendalian diri agar tidak bisa menguasai keseluruhannya, agar tidak tamak. Karena memang warisan harta adat itu dipercaya bahwa di situ ada sebuah hal yang memang hidup, bukan hanya manusia saja yang hidup ya, tapi tumbuh-tumbuhan dan semuanya itu ada hal-hal, ada kekuatan-kekuatan gaib yang harus kita jaga oleh waris. Makanya jarang sekali ada ahli waris itu dalam waris adat itu tamak begitu, yang menguasai semuanya. Meskipun ketamakan itu salah satu sifat manusia yang jelek. Yang kedua, adanya asas kesamaan hak dan kebersamaan hak. Artinya semua masyarakat hukum adat itu mempunyai hak yang sama dalam perolehan hak dari tanah adat yang dilakukan bersama-sama. Yang kedua, asas kerukunan dan kekeluargaan, karena di dalam masyarakat hukum adat itu lebih memelihara hubungan kekeluargaan yang tentram dan damai dalam mengurus dan menikmati dan manfaat warisan dan tidak dibagi-bagi, manfaatnya dilakukan bersama-sama karena masyarakat lebih kepada komunal. Yang kedua yang keempat adalah asas musyawarah dan mufakat dalam menentukan garis waris, menentukan pewarisan dan sistemnya. Dalam mengatur dan menyelesaikan harta warisan, setiap anggota waris mempunyai rasa tanggung jawab yang sama dan haknya dan kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan persoalan pewarisan. Yang kelima, asas keadilan dan pengasuhan. Asas welas kasih terhadap para anggota keluarga waris dikarenakan keadaan, kedudukan jasa, karya, dan sejarahnya. Dengan demikian, meskipun bukan ahli waris, juga wajar untuk diperhitungkan mendapat bagian harta warisan. Selanjutnya mengenai sistem pewarisan menurut hukum adat. Nah, adapun beberapa sistem pewarisan adat yang terdapat di Indonesia antara lain yang pertama, sistem garis keturunan. Berdasarkan dari garis keturunan maka dapat
dibagi menjadi 3 kelompok. Yaitu yang pertama sistem patrilineal, kelompok garis kebapaan ataupun keayahan. Sistem keturunan yang ditarik dan menurut garis keturunan bapak. Lebih lengkapnya apa ya? Sudah saya jelaskan berulang-ulang ya, bahwa patrilineal lebih ke bapak. Jadi sistem garis keturunan perorangan warisan itu dari bapaknya. Yang kedua, sistem matrilineal, kelompok garis keturunan ke ibunya. Ini kebalikan dari bapak. Jadi sistem keturunan ini dapat ditarik menurut garis keturunan dari ibu, di mana kedudukan wanita lebih menonjol dipengaruhi dari kedudukan pria di dalam pewarisan. Dan yang terakhir ada sistem parental dan atau bilateral. Jadi kelompok garis ibu atau bapak. Sistem yang ditarik menurut garis keturunan orang tua, baik dari bapak, baik dari sisi bapak ataupun dari sisi ibu, seperti di Jawa, Madura, dan lainnya. Yang kedua, sistem pewarisan individual. Sistem pewarisan yang setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan tersebut dilakukan pembagian, maka masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memiliki secara individu bagian harta warisan untuk diusahakan dan dinikmati. Artinya sistem pewarisan individual ini adalah sistem di mana seorang individu itu bisa menguasai harta warisan setelah dibagi-bagiin dan boleh dinikmati dan dikelola. Yang ketiga ada sistem pewarisan kolektif. Pengalihan kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan tersebut. Jadi ada sebuah harta adat yang tidak bisa dibagi-bagi seperti halnya yang sifatnya komunal, maka itu tidak bisa dibagi-bagiin, namun bisa dinikmati dan dikelola bersama-sama dan dinikmati hasilnya secara bersama-sama. Yang keempat adalah sistem pewarisan mayorat. Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif. Hanya saja pengalihan harta yang tidak terbagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibunya sebagai kepala keluarga. Sistem mayorat ini, teman-teman, ada dua macam karena perbedaan sistem keturunan yang dianut. Pertama, mayorat lelaki, yaitu kepemimpinan yang dipegang oleh anak lelaki tertua, berlaku di lingkungan masyarakat disebut di Lampung. Sedangkan yang kedua yaitu mayorat perempuan, yaitu anak tertua perempuan sebagai penunggu harta orang tua yang berlaku di lingkungan masyarakat seperti Sumatera, Minangkabau dan yang lainnya. Jadi kalau mayorat laki-laki itu teman-teman, seumpamanya seorang anak pertamanya itu ada perempuan, tapi anak kedua itu laki-laki, ya anak kedua inilah yang akan memimpin, akan yang bertugas untuk menggantikan orang tuanya dalam mengelola harta warisan. Sedangkan berbeda juga dengan sistem mayorat perempuan, sehingga sistem mayorat perempuan ini meskipun anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, maka anak perempuan ini yang berhak mengelola dari harta kekayaan dari orang tuanya tersebut. Oke, itu saja tentang sistem pewarisan yang ada di Indonesia yang bisa kita pahami, baik itu sistem pewarisan keturunan, sistem pewarisan individual, kolektif, dan mayorat. Nah, teman-teman sekalian, di dalam hukum waris adat ini, teman-teman bisa lebih memahami konteks-konteks pewarisan adat, karena konteks-konteks pewarisan adat ini adalah sebuah kekayaan bangsa kita yang memang tidak bisa kita itu melupakan begitu ya, ataupun kita lebih mengambil dari sistem pewarisan yang ada di Indonesia yang sudah terbukukan atau terkodifikasikan dari hasil sistem hukum Belanda ya. Karena memang kita tahu bahwa teman-teman bahwa ini adalah ciri khas dari bangsa kita. Maka dari itu kita harus juga melestarikan dari ciri khas bangsa kita ini agar nantinya kita bisa memberikan pemaknaan lebihlah terhadap ciri khas ataupun
kekhasan dari bangsa kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi Pancasila atau falsafah negara seperti Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu teman-teman mohon difahami betul-betul tentang waris adat ini ataupun hukum waris adat, karena sesungguhnya hukum waris adat ini juga merupakan bagian terpenting di dalam masyarakat di Indonesia kita. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.